Tapi saya kira ada faktor soal kinerja Pak Prabowo dalam hal ini ya. Ya. Jadi kalau Pak Prabowo kinerjanya bagus, saya kira akan keserap ke Gerindra gitu. Tapi sebaliknya kalau kinerja Pak Prabowo tidak mendapat respon yang positif ke publik gitu, maka Pak Jokowi yang akan dapat limpahan suaranya gitu. Itulah yang sebetulnya kita lihat hari ini. Jadi kenaikan PSI itu saya lihat dalam kerangka ketidakpuasan publik terhadap Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo sekarang kepuasannya cuma 51 sekian persen dan elektabilitas partainya turun drastis kan sekarang menjadi 16% meskipun tetap nomor 1 gitu. Nah, kemana suara itu pergi? Salah satunya Kita beralih ke perdebatan yang lebih personal. Bagaimana atribut partai, belusukan CFD hingga sakralnya gelar adat diramu menjadi alat transfer suara kilat dari seorang ayah kepada anaknya. Kita langsung tanyakan ke Bang Freddy, tadi melihat apa yang ditampilkan oleh Pak Jokowi saat CFD-an sudah terang-terangan ya secara nyata menggunakan atribut dari PSI. Apakah ini juga menjadi sinyal ya untuk Projo yang dikatakan non-partisipan saatnya bergabung juga bersama dengan PSI? Dahsyat memang ya kalau kita lihat CFD tadi itu luar biasa, tapi itu masih ke figur Pak Jokowinya. Ya, belum secara otomatis itu menjadi katakanlah suaranya PSI. Kami tidak melihat itu, ya pengaruh Pak Jokowi itu sangat besar, kehadiran masyarakat NTT di situ adalah memang karena Pak Jokowi itu berpengaruh iya. Tetapi kan masyarakat NTT kami yakin adalah masyarakat yang rasional di dalam memilih nanti. Nah, jadi sekali lagi sangat penting bagi PSI untuk membangun organisasinya tadi, kepengurusan struktur itu dari bawah sampai ke desa, dari atas sampai ke desa, kemudian kader-kader yang terpilih yang oke, dan program-programnya. Nah, ini yang menentukan bahwa PSI akan besar ke depan menurut saya. Bang Rey, secara psikologi politik ya, melihat dari penggunaan atribut yang ditunjukkan di depan mungkin rakyat NTT yang sepertinya sudah rindu dengan sosok Jokowi misalnya. Nah, visual ini mampu nggak sih mempengaruhi para pemilih tradisional atau justru terkesan terlalu memaksakan? Iya, kalau dari hitungan waktu sih masih ada waktu 3 tahun. Dan sejauh apa dalam 3 tahun ke depan itu Pak Jokowi dapat memelihara ingatan kolektif masyarakat NTT terhadap beliau. Tapi saya kira ada faktor soal kinerja Pak Prabowo dalam hal ini ya. Jadi kalau Pak Prabowo kinerjanya bagus, saya kira akan keserap ke Gerindra gitu. Tapi sebaliknya kalau kinerja Pak Prabowo tidak mendapat respon yang positif ke publik gitu, maka Pak Jokowi yang akan dapat limpahan suaranya gitu. Itulah yang sebetulnya kita lihat hari ini. Jadi kenaikan PSI itu saya lihat dalam kerangka ketidakpuasan publik terhadap Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo sekarang kepuasannya cuma 51 sekian persen dan elektabilitas partainya turun drastis kan sekarang menjadi 16% meskipun tetap nomor 1 gitu. Nah, kemana suara itu pergi? Salah satu yang menampung itu yang menurut saya adalah PSI. Makanya PSI dapat sekitar 2, sekian persen gitu. Nah, jadi artinya apa gitu? Semakin Pak Prabowo nggak bekerja bagus, yang dapat limpahan suara itu Pak Jokowi gitu. Oke, tapi manuver politik tuh apakah hanya dengan belusukan atau sebagai mantan presiden kan harusnya juga bisa ya memberikan saran-saran ataupun masukan tentang misalnya sekarang nilai tukar rupiah seperti apa dengan program-program yang pemerintah. Oh iya, itulah salah satu yang mungkin nggak paham juga saya. Karena beliau kunjungan ke daerah itu lalu kemudian jadi raja. Kan kalau jadi raja ya kok kita minta visi misi? Ya nggak ada orang raja
dimintain visi misi ya kan, kecuali beliau terang-terangan mengatakan saya ini apalah dengan PSI. Nah, dia akan bicara soal politik. Tapi kalau Anda sendiri, pandangan Anda, Bang Rey, melihat tadi ya kunjungan-kunjungan dan juga manuver politiknya, warga itu secara gestur terlihat natural, organik, atau hanya sekedar orkestrasi? Ini kan ingatan orang, saya udah mengatakan tadi, ingatan orang kepada Pak Jokowi itu belum lentur dalam kerangka 2 tahun. Kita nggak tahu sampai nanti tahun keempat, kelima. Itu satu. Saat yang bersamaan, ada kekecewaan yang besar terhadap Pak Prabowo. Dan selalu begitu kita kan. Begitu kita berhadapan dengan kekecewaan yang di depan mata, kita nggak pernah mandang ke depan, mandangnya ke masa lalu gitu loh. Di zamannya ketika orang bicara kecewa dengan reformasi, muncullah meme-meme soal apa namanya itu, enak di zamanku toh. Gambarnya Pak Soeharto. Gitu. Tapi ketika di zamannya Soeharto, mereka juga ngeluh juga gitu loh. Jadi itu selalu kelihatan bangsa ini. Bangsa ini kalau kecewa pada hari ini, dia nggak melompat ke depan gitu loh. Cara mikirnya ke depan gimana nih? Tapi melompatnya ke masa lalu. Lebih enak ya di zamannya Pak Jokowi gitu. Nah, itulah mengapa kemudian antusias publik datang untuk menghadiri acaranya Pak Jokowi. Bang Freddy, ditambahkan bagaimana memastikan agar bahwa ikatan-ikatan emosional yang tadi kita lihat bersama ini di Lampung, di NTT terhadap Jokowi ini bisa benar-benar dikonversi menjadi suara real di 2029. Iya, dalam demokrasi nggak ada tombol transfer suara itu. Jadi tidak otomatis keramaian itu ya, yang emosional masyarakat kepada Pak Jokowi itu, kecintaannya atau rasa terima kasih Pak Jokowi itu tidak otomatis ditransfer tentunya menjadi suara PSI. Nah, tentu harus dibarengi dengan kerja-kerja politik. Jadi masyarakat, katakanlah kalau bicara NTT atau Lampung atau seluruh Indonesia, masyarakat itu harus melihat dulu bahwa nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan oleh Pak Jokowi itu ada di PSI. Gagasan-gagasan itu masyarakat harus memastikan itu dulu melalui kader-kader terbaiknya. Saya rasa harus seperti itu. Dan Pak Jokowi juga sudah berulang kali mengingatkan bahwa beliau menyampaikan bahwa intinya popularitas itu tidak cukup, harus kerja politik. Sekali lagi memang harus kerja politik. Emosional masyarakat itu harus dikapitalisasi melalui kerja-kerja politik yang harus dilakukan oleh kader-kader PSI. Oke, kita akan lihat juga visual yang menggambarkan pemberian gelar kepada Pak Jokowi di Lampung dan NTT berikut ini. Diawali dengan penyambutan panggah. Sampaikan untuk menyambut marga. Memuangi jenal, ngadu dicanangkan di anak. Pemuka pengiran Tuhan. Ya, Bang Freddy, pemberian gelar adat saudara raja-raja di Timor dan juga gelar adat di Lampung itu menjadi simbol bukti penerimaan rakyat. Yes. Tetapi ada juga kritik yang mengatakan bahwa lembaga adat sengaja ditarik nih dalam pusaran politik praktis demi memuluskan jalan PSI. Seperti apa tanggapannya? Ya, saya klarifikasi sedikit karena di publik banyak seolah-olah tadi Bang Rey juga Pak Jokowi dinobatkan menjadi sebagai raja di NTT kan, padahal bukan itu. Jadi diterima menjadi saudara atau keluarganya raja-raja Timor kan itu. Jadi perlu diklarifikasi sedikit. Tapi saya melihat sekali lagi bahwa ya kita menghormati kita sangat menghormati lembaga-lembaga adat ini. Itu penghormatan besar masyarakat NTT, masyarakat adat Timor kepada Pak Jokowi. Itu ekspresi kecintaan mereka. Ya, jadi jangan secara sederhana, secara itu ditarik langsung ke politik praktis, enggak seperti itu. Jadi saya enggak percaya gelar adat itu bisa dipakai untuk mendapatkan suara. Saya orang yang enggak percaya itu ya. Yang menentukan suara itu, yang menentukan pemenang itu tetap
rakyat yang memutuskan. Enggak juga Pak Jokowi yang nanti menentukan bahwa PSI pemenang, tetapi rakyatlah yang akan memilih. Tentu apakah nanti misalnya kehormatan penghargaan lembaga dan itu kepada Pak Jokowi akan menjadi keuntungan sehingga dia dikenal masyarakat, dia itu menjadi keuntungan untuk berkomunikasi dengan masyarakat sehingga bisa suatu saat percaya kepada PSI, tentu itu keuntungan yang wajar. Nah, tetapi tidak secara otomatis pemberian penghormatan lembaga dan itu bisa menjadi suara. Enggak seperti itu logika election itu, enggak seperti itu. Saya rasa Saya begitu. mau konfirmasi lagi, jadi bukan main raja-rajaan ya, tetapi lebih kepada pemberian penghargaan. Penghargaan penghormatan. Oke. Lebih ke situ ya. Dan itu harus itu lebih tinggi lagi. Beyond itu lebih tinggi lagi dari hanya sekedar politik praktis gitu loh. Gimana Bang Rey menanggapinya? Mampukah gitu ya gelar masyarakat adat kemudian bisa menambah suara untuk mungkin PSI nantinya ke depan? 2029 itu umumnya pemilih kita ini kan Gen Z ya. Dan bahkan sudah generasi alfa. Tipikal generasi Gen Z itu tanpa kepemimpinan loh. Jadi mereka nggak terpatok kepada figur-figur itu. Jadi maksud saya begini, jangan karena kamu megang ini, kamu pikir pengikutnya akan ikut kita gitu kan, belum tentu. Itu yang gamang sekarang gitu. Nah, gejalanya sebetulnya kita lihat tuh dari misalnya peristiwa Agustus 2025 yang lalu. Ya. Kalau ditanya tuh, siapa pemimpin mahasiswanya? Nggak ketemu tuh. Tapi kok bisa rame begitu? Nah, itulah sekarang tipikal Gen Z itu. Jadi tanpa kepemimpinan, tanpa tokoh. Jadi jangan kita melihat politik masa depan itu seperti kita lihat tahun 70-80. Kalau udah ketua umum Ormas Anu kita pegang, itu ke bawahnya aman gitu loh kira-kira ya. Kalau tokoh masyarakat itu kita pegang, itu ke bawahnya aman gitu. Itu kalau untuk generasi kayak saya ini gitu ya, masih begitu. Iya, tapi kalau Gen Z enggak. Apalagi PSI kan banyak suara anak muda yang seperti urban sentris begitu ya, karakternya seperti itu. Kalau jadi sekarang tidak terpengaruh. Ada penjelasannya sebetulnya. Penjelasannya apa? Selain tentu saja medsos yang lebih independen dan lebih independen dan sangat private ya, yang medsos itu. Tapi juga ada gejala ketidakpercayaan kepada tokoh-tokoh. Nah, di mahasiswa kita sekarang kan juga begitu tuh. Kan kemarin tuh ada mahasiswa yang datang ke ke Wapres gitu, lalu disidang oleh mahasiswa yang lain. Kemarin juga seingat saya di Kalimantan juga begitu kan. Ya, datang ke Solo lalu disidang oleh mahasiswa yang lain. Jadi nggak bisa tipikal begitu aja gitu. Nah, oleh karena itu kalau is okay kalau targetnya misalnya generasi kayak saya gitu. Orang menyebut generasi Facebook lah gitu. Kalau itu mungkin dengan ini bisa gitu. Tapi kalau Gen Z itu saya kira ya mereka melihat peristiwa kultural sebagai peristiwa kultural. Oke, baik, kita akan kembali usai jeda. Sindrom pasca kekuasaan versus perang terbuka berebut kandang. Sesaat lagi tetap di Gestur. Air kan banyak di mana-mana, kok bisa habis, Bu? Iya, air memang banyak sayang, tapi air itu nggak semuanya layak dan bisa langsung digunakan. Makanya kita harus bijak menggunakan air bersih yang tersedia bagi kita. Menghemat air bukan sekedar kebiasaan baik, tetapi langkah nyata untuk menjaga ketersediaannya bagi generasi mendatang. Yuk, dukung program pemerintah dengan membiasakan penggunaan air secara bijak serta menjaga sanitasi lingkungan. Di tengah derasnya arus informasi, kebenaran harus tetap jadi arah. Mengulas persoalan sosial, mengawal kebijakan publik dengan sudut pandang yang jernih. Komandannya kan Kementerian Pertahanan. Kemenhan. Ini ngomong bener atau ngomong salah? Orang udah nggak ngerti lagi. Antek-antek asing itu nyata adanya. It's real. Abraham, setiap Senin jam 8:30 malam di Nusantara TV.
Manuver agresif Jokowi kini memicu persepsi gejala post-power syndrome atau sekedar main raja-rajaan. Ditambah lagi fenomena ganjil dibukanya posko pengaduan Solo yang dinilai menyaingi institusi partai resmi. Saya ingin langsung ke Bang Ray Rangkuti. Kalau melihat ada kesan post-power syndrome, ini kan secara psikologis dimaknai adalah seseorang yang merasa cemas, kehilangan jabatan, status sosial tertentu ketika dia sudah tidak seperti dulu lagi gitu. Anda melihat ada refleksi ketakutan di sini dan kehilangan panggung pengaruhnya setelah tidak lagi menjabat? Iya, yang bisa dibaca begitu. Makanya kan dulu misalnya diupayakan sampai 3 periode kan, meskipun gagal ya karena ditolak oleh PDI Perjuangan, dan disitulah kemudian terjadi perceraian antara Pak Jokowi dengan PDI, karena PDI dengan tegas mengatakan tidak akan memberi kesempatan untuk 3 periode itu gitu. Padahal sekalipun tidak diakui oleh Pak Jokowi, tapi 3 menterinya Pak Jokowi sudah, yang sekaligus ketua partai saat itu, sudah mengaminkannya kan. Ada PAN, ada PKB, dan juga ada Golkar saat itu yang setuju dilakukan penambahan masa bakti dari Pak Jokowi gitu. Nah setelah itu betul bahwa beliau mengatakan akan kembali ke Solo jadi rakyat biasa gitu. Tapi saya dari dahulu selalu mengatakan apa maknanya itu ya, makna rehat bagi Pak Jokowi itu, makna rehat Pak Jokowi itu ya seperti yang sekarang ini. Belusukan lagi. Ya belusukan lagi. Jangan-jangan itulah yang dimaksud rehatnya bagi Pak Jokowi itu ya belusukan lagi. Jadi main raja-raja ini lagi. ini jangan-jangan rehat politik gitu. Tapi saya kan mengatakan begini, orang tuh kalau udah menjabat, pilihannya kan 2. Pertama, Anda mau jadi negarawan dalam pengertian umum, negarawan gitu, atau Anda menjadi politisi harian gitu. Pak Jokowi menurut saya nggak bisa memilih untuk jadi negarawan. Kenapa dia nggak bisa memilih jadi negarawan? Karena dia menanam saham politik yang sangat berat. Siapa saham politiknya itu? Adalah 2 anaknya. Satu namanya Gibran sekarang wakil presiden, yang lain namanya Kaesang, ketua umum partai. Dan satu menantunya di Medan sekarang jadi gubernur. Dan nggak ada backupnya ini. Bang Freddy ditambahkan, jadi Pak Jokowi harus menjadi politisi harian seperti ini untuk mengamankan dan kemudian juga ada nggak post power syndrome kalau Anda melihat? Ya, jadi justru saya melihat sebaliknya. Kalau post power syndrome itu kan biasanya sulit menerima ketika sudah tidak menjabat kan begitu ya. Tapi kan Pak Jokowi faktanya dia turun sebagai presiden 2 periode sesuai konstitusi dan bahkan menyiapkan transisi yang sangat baik yang belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden atau pemerintahan sebelumnya. Transisi sangat baik kepada Presiden Prabowo. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak ada post power syndrome di situ, tetapi hari ini Pak Jokowi turun, katakanlah belusukan safari kebangsaan itu ke keliling. Nah itu sebagai warga negara biasa, tidak ada yang salah di situ. Nah tapi yang mau saya katakan adalah itu merupakan tanggung jawab moral. Seharusnya tokoh ya mempunyai memang tanggung jawab moral. Jadi dia turun begitu, saya merespon Bang Rey sedikit tadi, memang Pak Jokowi di dalam safari politiknya ini tidak akan mengambil alih peran pemerintah, ya, maupun tidak akan menjadi oposisi pemerintah. Memang dia murni menyapa masyarakat adat, ya, komunitas-komunitas relawan dalam hal ini untuk PSI. Jadi sekali lagi dia tidak akan mengambil peran pemerintah dan tidak akan menjadi oposisi kepada pemerintah. Begitu. Jadi ya, yang saya maksudkan itu kan begini Bung Freddy. Dia nggak akan mengambil peran pemerintah, ya jelas tidak. Wong dia nggak siapa-siapa di pemerintahan ini kan. Yang kedua tidak akan oposisi. Ya kalau dia tidak akan oposisi kan dia menjelaskan kenapa dolar kita sekarang sudah sampai dia tidak akan pernah melakukan itu, Bang. Memang itu makanya. Tapi ya makanya publik kan juga ingin mendapatkan ya seperti ujangan nasihat-nasihat khusus harusnya. Artinya kan kalau dia nggak mengambil posisi sebagai oposisi kan dia memperkuat posisi Pak Prabowo dong. Ya kan? Ya. Soal ini, soal itu, misalnya dia menjelaskan betapa MBG itu tetap penting misalnya loh ya, seperti yang dilakukan oleh partai-partai pendukung Pak Prabowo hari ini kan. Ya.
Misalnya KDMP itu tetap penting. Nah ini pesan politik apapun kita nggak tahu. Mestinya kalau beliau bekerja untuk menaikkan popularitas PSI misalnya, beliau harus berbicara PSI ini cita-citanya apa? Soal undang-undang perampasan aset, soal sikap mereka soal sekarang ada semacam perseteruan kepolisian dengan kejaksaan soal FA, yang soal kemudian menteri-menteri Pak Jokowi sekarang yang banyak menghadapi kasus hukum. Misalnya begitu, itu menurut saya, itu yang kita bayangkan akan dijelaskan oleh Pak Jokowi dalam tur-turnya ini gitu loh. Cuma itu tadi, kita tidak melihat itu ya. Ya tidak melihat itu karena Dan tidak akan melakukan itu. Karena prosesinya jadi raja. Kalau raja ya nggak. Tapi kenapa nggak melakukan sih Bang Memang Freddy? tujuannya bukan buat itu. Tujuannya sekali lagi memang untuk menyapa rakyat. Yang kedua memang untuk motivasi buat PSI. Tapi kalau menyapa rakyat kan pakai atribut PSI Iya, juga. menyapa gitu rakyat kan. dan memberikan motivasi kepada PSI. Kan udah jelas itu tujuannya. Jadi sekali lagi tidak akan mewakili pemerintah untuk mengatakan apapun tentang program pemerintah dan tidak akan memakai kesempatan itu untuk mengkritik program pemerintah karena memang bukan itu tujuannya. Projo nggak mau tuh ngasih semacam masukan atau saran ke Pak Jokowi agar manuvernya bisa lebih optimal lagi. Oh bukan, memang bukan itu. Tujuannya memang bukan itu. Lain. Dan tidak akan terjadi itu Bang. Iya, menyapa masyarakat itu apa sih? Iya, menyapa masyarakat kan kita sudah lihat. Mungkin ingin mengembalikan Gini, apa ya? Tapi dikaitkan gini, saya tambahkan sedikit. Rindu-rindu masa lalu, Bang Rey. Dikaitkan dengan seorang mantan presiden 10 tahun berkuasa yang dianggap dan dielulukan sebagai presiden terbaik lah setidaknya sepanjang reformasi ini. Lalu turun ke bawah dengan istilah menyapa masyarakat. Nggak bisa didefinisikan menyapa itu apa. Saya kalau begitu, hello, Saya selfie lagi begitu. Ya kan yang mana ada ya seperti itu yang kita lihat. Mantan presiden 10 tahun dengan presiden terbaik cuma selfie. Jadi turunnya Pak Jokowi ini juga ya, kami melihatnya justru ini menjaga stabilitas politik Bang. Abang kan tadi sudah mengatakan bahwa ya banyak pendukung Jokowi yang mengalami kekecewaan. Tetapi dengan turunnya Pak Jokowi ini justru masyarakat melihat apapun ceritanya hari ini Pak Jokowi adalah walau istilahnya Pak Bang Rey tadi karena ada sahamnya, ya berarti dia mendukung pemerintah saat ini. Dengan hadirnya dia di masyarakat berarti dia mendukung stabilitas. Saya masih di situ. Udah kita tenang aja, fokus aja ke kegiatan masing-masing. Dan jadi sekali lagi dia itu cuma menyapa masyarakat dan memberikan motivasi kepada PSI. Jadi nggak akan ya itu dari gitu yang disebut menyapa ini kita yang jadi ya si hello foto. Hai. Kita masih akan membahasnya di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami di Gestur. Kami akan kembali sesaat lagi.